Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dayapeta, channel yang akan membahas terkait budidaya ikan cupang. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Selamat sore semuanya. Ya, hari ini sore hari ini tepatnya itu setelah hujan. Nah, di sini biasanya setelah hujan ya saya video. Nah, kali ini kita akan bagi-bagi ilmu karena setiap video yang saya upload adalah hasil saya untuk berbagi ilmu kepada kalian semua. Tapi kalau misalnya ada koreksian dari kalian, misalnya bang videonya bang harusnya itu cara itu seperti itu nih, karena kalau misalnya seperti ini akibatnya seperti ini, itu bisa kalian silakan kita bagi-bagi ilmu di sini. Oke, kali ini kita bagi-bagi ilmu lagi terkait cara kita sortir ikan cupang. Nah, kalau kalian breeder pemula, kalian harus tahu mana perbedaan ikan cupang yang bagus dan yang kurang bagus, ya. Nah, kalau misalnya kalian breeder pemula, kenapa kita harus mensortir? Pertanyaan itu kenapa kita harus mensortir? Karena jawabannya itu kita harus mengefisiensi mungkin keuntungan yang ada. Nah, kalau misalnya kita menjual ikan cupang, kita jual dengan kualitas yang bagus, maka harganya pun tinggi. Tapi kalau misalnya kualitasnya kurang bagus, maka harganya pun kurang bagus lah ya. Nah, di samping itu juga kita bisa menghemat pakan. Karena kalau misalnya kita maksimalkan pakan itu kepada ikan-ikan yang sudah kita sortir, maka pakan pun akan lebih efektif kita pemberiannya. Tapi kalau misalnya kita belum sortir, maka penggunaan pakan akan lebih tinggi daripada kita yang sudah mensortir. Kita bandingkan lah, misalnya kita biasanya memberi pakan 500 misalnya, memberi pakan 500 misalnya. Nah, kepada ikan yang sudah disortir, yang udah disortir itu misalnya ada 20 ekor. Yang belum disortir ya, maaf, yang belum disortir itu 20 ekor. Setelah disortir ternyata ada 10 ekor. Nah, yang awalnya kita memberikan 500, harusnya kita memberikan 500 kepada ikan yang belum disortir. Tapi kita sudah mensortir dan kita 500 itu sudah akan kita kasihkan kepada ikan yang sudah disortir, maka ikan itu akan lebih kenyang. Besar kemungkinan akan lebih kenyang dan pemberian pakannya pun lebih efektif. Nah, kita caranya itu bagaimana? Cara kita mensortir ikan yang besar kemungkinan ya, karena saya juga sesuai dengan pengalaman ya, besar kemungkinan ikan itu akan bagus ya. Nah, kita lihat sini ya, ini kebetulan kita sudah sortir ya ikannya, tapi ini juga masih ada yang grade A dan grade B ya. Nah, di sini umur ikannya itu kurang lebih 4 bulan kurang ya, 3 bulanan lah, 3 bulan. Karena kapan ikan itu bisa mutasi maksimal itu besar kemungkinan ya, besar kemungkinan biasanya itu di angka 4 sampai 6 bulanan ya, itu bisa maksimal 4 sampai 6 bulanan, besar kemungkinan ya. Karena ada juga sih yang sudah 3 bulan itu sudah kelihatan warnanya sudah cerah, sudah maksimal. Itu beda lagi cerita, karena balik lagi ke genetiknya. Kalau genetiknya bagus, berarti perawatannya kita juga bagus, airnya juga kita bagus, rawat airnya kita juga bagus. Itu besar kemungkinan 3 bulan lebih dikit itu juga sudah maksimal ya. Itu tapi rata-rata ya, kita hitungnya itu rata-rata ikan yang sudah bagus itu mutasinya di angka 4 sampai 6 bulanan lah, maksimal 6 bulanan. Kalau misalnya 6 bulan ke atas biasanya itu sudah mentok lah mutasinya itu. Nah, di sini ya, biasanya mutasinya tuh alurnya itu ke basegel, selo, baru ke mutasi kan ya. Nah, ini sudah melewati tahap basegel, sudah melewati tahap selo ya. Nah, di sini saya coba perhatikan. Nah, ini biasanya kita lihat ya, di sini ada ikan, maaf. Nah, ini. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sini ada ikan besar kemungkinan genetiknya grade B ya.
karena ini baru selo netol dikit ya. Nah di sini baru 3 bulan lebih ya, kelihatan kan. Nah ini bisa teman nanti kalau misalnya kita rawat dengan sepenuh hati, kita rawat airnya juga, pakannya juga kita rawat, itu biasanya netol maksimal walaupun ada sedikit selonya. Bang, gimana sih ikan yang maksimal itu mutasinya yang kayak gimana? Nah di sini nih, kalian lihat kan? Nah ini nih, nah ikan yang ini nih, yang ini biasanya ini maksimal nanti mutasinya grade A. Kenapa seperti itu? Karena di umur 3 bulan setengah ini dia sudah muncul semua warnanya. Jadi si selonya itu warna selo, warna seperti keping-pingannya itu dia sudah agak memudar dikit tinggal terlihat sedikit. Tapi ini sudah nonjol warnanya, warna orange, merah, kuning juga ada di sini ya. Nah karena ini genetiknya multicolor, ada blacknya juga. Nah itu ya. Ini grade-nya di sini grade B ya. Nah ini juga yang, nah ini besar kemungkinan grade-nya C. Kenapa seperti itu? Karena dilihat dari warna ya. Kalau kalian dilihat dari warnanya ini kurang rapih. Ini juga acak-acakan warnanya itu. Bentar saya ambil. Nah ini kalian ini, nah ini bisa lihat, kalian lihat. Ini besar kemungkinan grade-nya menuju ke grade A yang ini nih. Nah yang ada hitamnya, Nah itu besar kemungkinan grade A karena semua warnanya itu sudah muncul. Selonya juga sudah tertutupi. Ya gitu. Mungkin ada tips lagi buat kalian, Bang. Gimana sih agar kita bisa memaksimalkan warna ikan cupang itu lebih maksimal, lebih cerah juga? Yang paling utama memang genetik ya. Yang paling utama memang genetik ikannya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau mau dapat ikan kualitas yang terbaik, ya genetiknya juga yang terbaik juga ya. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar itu boleh. Kalian ikan cupang apapun yang murah misalnya itu kalian coba breed itu boleh. Tapi kalau misalnya kalian sudah pede, baru silahkan ke genetik yang paling bagus yang harganya juga ya mungkin di atas 200.000, 300.000 itu ada seperti itu. Nah ada tips buat kalian gimana sih genetiknya biar lebih maksimal. Yang pertama genetik ya, biar mutasinya lebih maksimal. Yang pertama genetik. Yang kedua yang biasanya breeder itu kalian tuh lupa, yaitu kualitas air. Nah itu kualitas air kalian jaga. Kalau misalnya kalian di toples biasanya di toples ya, ada toples 2 liter, ada yang 4 liter. Kalau misalnya di 2 liter itu kalian ganti air seminggu 2 kali. Kalau saya biasanya hari Jumat dan hari Rabu. Hari Jumat, Rabu, atau hari Jumat, hari Selasa lah. Jumat, Selasa saya ganti air itu seminggu 2 kali. Kalau yang 2 liter. Tapi kalau misalnya yang 4 liter itu cukup seminggu sekali, hari Jumat saja biasanya kalau saya. Itu seminggu sekali kalau yang 4 liter. Kalau yang di ember itu bisa sebulan 2 kali. Atau sebulan sekali, tergantung dari nanti kalian pemberian pakannya itu apa. Karena air itu, pemberian pakan juga mempengaruhi airnya juga nanti gimana. Ya mungkin cukupan sekian video kita kali ini. Kalau misalnya silakan kalau kalian ada pertanyaan, silakan bisa bisa di chat di komentar ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita update video setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu setiap jam 10 pagi. Jangan lupa tonton terus video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.